saya Shoni, saya adalah seorang kanker survivor. Jadi saat ini saya mau membagikan pengalaman yang sangat berharga yang terjadi hampir 2 tahun dalam hidup saya, di mana saya diajar untuk belajar lebih menghargai arti sebuah hidup dan mengisi hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekitar bulan akhir Juli 2016, saya tervonis sebagai kanker payudara stadium 2A dengan benjolan ukuran 2,10. Saat itu, reaksi yang pertama terjadi adalah saya tidak menerima kenyataan kenapa saya sebagai penderita kanker. Saat itu yang terpikir hanya satu kata adalah kematian. Karena begitu mendengar kata kanker, artinya hidup saya tinggal sebentar saja. Awalnya saya tidak bisa menerima dan saya sempat marah sama Tuhan. Kenapa saya diberikan cobaan seperti ini? Tapi setelah proses demi proses yang terjadi, akhirnya saya berpikir percuma saya menyangkal ataupun menyalahkan Tuhan, karena ini sudah terjadi dan saya harus menjalani hidup ini dengan ikhlas. Akhirnya saya ketemu dokter dan berbincang dan diputuskan saya melakukan treatment. Yang pertama, 1 putaran kemoterapi itu 4 kali menjalani kemoterapi selama 3 minggu sekali. Setelah itu saya menjalani operasi, lalu saya kemo lagi 4 kali dengan jadwal 3 minggu sekali, dan saya menjalani radiasi 25 kali. Jadi saya melihat, wah banyak sekali, panjang sekali perjalanan treatment saya untuk saya sembuh dari kanker. Tapi satu hal yang saat itu saya pikir, ya sudahlah, jalanin aja, begitu. Nah, pas kemo pertama kali terjadi, saya rasa hari pertama oke, nggak masalah, oh saya bisa nih. Ternyata efeknya terjadi ketika hari kedua, di mana hari kedua itu sungguh serangan sangat dahsyat dari efek kemoterapi. Saya mengalami mual yang luar biasa, lalu saya mengalami vertigo, saya mengalami seperti sakit mah, nyeri lambung yang luar biasa dahsyatnya. Saya hanya bisa berguling-guling saja di ranjang tanpa bisa ngapa-ngapain begitu. Dan saya pikir, wah nggak sanggup nih saya menjalani seperti ini. Hari demi hari seperti itu, nggak berkurang sama sekali rasa sakit itu. Sampai 10 hari. Dan sudah lewat 10 hari, ternyata peristiwanya begitu lagi, tapi hanya tinggal sedikit. Lalu 2 minggu kemudian dokter sudah bilang, siap-siap ya, kamu akan mengalami kebotakan, rambutmu akan rontok. Dan benar saja, pada 2 minggu setelah kemoterapi, rambut saya mulai rontok. Di situ saya benar-benar down dan frustasi, karena seperti musim gugur gitu loh. Ketika saya duduk, tiba-tiba plok, ada rontokan rambut di bahu saya. Saya nggak sadar, saya bilang, wah sejumput rambut. Kalau saya jalan, di bawah saya itu banyak sekali rambut-rambut yang berjatuhan, dan saya nggak rasain itu. Tiba-tiba saya lihat ke belakang, wah banyak sekali rambut. Dan lama-lama rambut saya pitak-pitak dan akhirnya habis. Setelah habis, saya hanya rapikan, saya gundulin. Saat itu saya hanya bilang, wah bisa nggak ya hidup ya gitu ya, dengan mengalami kerontokan seperti ini begitu. Lalu saya jalanin kemoterapi yang kedua 3 minggu kemudian, dan hal yang sama terjadi. Saya mengalami lagi penderitaan efek samping itu, dengan benar-benar tidak berdaya. Saya hanya tertidur, berguling-guling saja. Dan saat itu saya pikir gini, wah nggak bisa, ini udah kemo yang kedua, dan kayaknya rasanya mau mati, kayaknya saya nggak punya harapan. Saat itu yang terbesit dalam pikiran saya harus siapin, harus prepare suami dan anak saya, kalau sampai saya nggak kuat menjalani treatment kemoterapi ini. Yang terpikir saat itu ada, saya ajak suami saya ngobrol, saya bilang gini, Pak, kayaknya saya nggak sanggup nih, kayak begini terus, karena mual luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya, udah bener-bener kayak orang mau mati. Saya bilang, saya titip pesan sama kamu 2 hal. Yang pertama, silakan kamu cari istri lagi, saya bilang, karena ini demi kebaikan kamu dan anak-anak. Saya bilang, karena saya pikir saya mungkin nggak bisa jadi istri kamu untuk menemani kamu sepanjang hidup kamu, karena saat itu kepikiran hanya ya mati lah pasti.
Saya bilang begitu, dan suami saya diem. Dia bilang cari istri. Saya bilang nggak perlu cari istri yang sayang anak, yang penting sayang kamu. Kalau sayang kamu berarti dia akan sayang anak-anak. Lalu yang kedua, saya bilang yang terakhir, saya mau ketika saya nanti meninggal, di rumah duka itu tidak boleh ada kesedihan. Yang ada adalah sukacita. Saya bilang, saya nggak mau rumah duka saya orang datang dengan nangis-nangis, saya nggak mau. Saya mau mereka datang, tulis kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang membahagiakan tentang saya. Lalu saya minta, saya sudah siapin beberapa video klip dan foto-foto tentang kebersamaan saya dengan teman-teman yang nanti harus di-share saat di rumah duka. Itu aja sih. Dan saat itu suami saya bilang, ya sudah, yang penting sekarang jalani aja step by step. Kita nggak tahu ke depannya. Nah saat itu setelah jalanin yang kemo kedua sama 10 hari seperti itu, saya udah nggak sanggup. Tiba-tiba rencana Tuhan mungkin ya, Tuhan tiba-tiba kirim upline saya di WhatsApp. Saya cuma nanya, apa kabar gitu, gimana nih dengan produk MCI-nya, karena kan saya sempat memang tidur cantik ya bilangnya ya, nggak jalani bisnis. Saya bilang, oh maaf saya udah nggak bisa jalani bisnis lagi. Lalu saya sharing tentang penyakit saya. Lalu upline saya bilang, oh iya, tahu nggak kita punya produk namanya Bioglass, itu bagus loh. Dia bilang bisa bantu mungkin mengurangi efek kemo kamu, sampai mengurangi ukuran benjol payudara kamu. Saya bilang, nggak percaya gitu loh. Apalagi dia kirim foto cuma seperti ini, lempengan ini gitu. Ini kan seperti gelas. Saya bilang, nggak mungkin gitu. Ya sudah, tapi dia tidak paksa. Terus dia sempat broadcast. Saya pikir tertarik juga ya gitu. Lalu saya tanya suami, ya udahlah apa salahnya kita coba begitu. Akhirnya saya belilah produk ini. Dan ketika kemo kedua, saya coba pakai ini. Saya cuma alirkan di air, jadi saya rendam aja. Saya nggak suling karena saya udah nggak sanggup. Saya pikir udah rendam aja yang gampang di satu pitcher. Saya minum, lalu satu Bioglass saya cuma tempel. Jadi sebelah sini saya hanya tempel begini aja, menyentuh di bagian benjolan payudara di bagian dalam. Itu saya lakukan. Saya nggak pakai aturan main mesti berapa kali menit nggak. Pokoknya begitu nggak enak saya tempel. Kadang sampai saya bawa tidur gitu ya. Nah miracle-nya ketika kemo ketiga, setelah saya coba terapi ini semingguan ya, habis itu menjelang kemo ketiga, dokter periksa, kan selalu kalau mau kemo itu pemeriksaan USG gitu ya. Waktu kemo 1 ke kemo 2 dia turun, memang capit turun cuma berapa senti. Tapi begitu kemo ketiga miracle, itu bener-bener dia USG sampai bilang, loh ibu benjolannya kemana? Kok saya pegang di raba-raba nggak ada? Waduh, saya bilang saya nggak tahu. Terus pegang lagi sampai periksa-periksa, akhirnya nemu cuma bekasnya, jadi titiknya, sampai dia tandain ini nggak boleh hilang ya tandanya, markernya supaya jelas nanti ketika operasi benar-benar bekas tempat kansernya itu nggak hilang. Sedang oh ya, soalnya biasanya kalau obat kemoterapi itu hilanginnya bertahap, dia nggak langsung hilang, biasanya cuma berapa senti. Saya bilang wow. Ketika saya share sama upline saya, dia bilang, wah itu mungkin kerja Bioglass, coba aja lu rutinin terus pakai. Ya saya rutin lagi, saya semakin semangat begitu ya. Saya pakai, abis kemo ketiga saya pakai, dan saya merasakan puji Tuhannya ya Tuhan pakai. Saya tidak mendewakan alat ini loh, tapi saya percaya Tuhan pakai alat ini untuk membantu pemulihan saya. Jadi begitu kemo ketiga, saya lewatin efek sampingnya tuh dengan enak banget. Maksudnya tetap mual, tetap sakit, nyeri lambung tetap, tapi nggak sedahsyat kemo 1 dan kemo 2. Bener-bener saya bisa jalanin hidup tuh bener-bener kayak ada gairah lagi gitu. Kemo 3, kemo keempat begitu juga. Wow. Lalu saya lewatin masa operasi juga cepet pemulihan. Habis operasi saya jalanin lagi kemo yang 4 kali lagi yang circle kedua. Dan itu benar-benar nggak ada efek sampingnya, mualnya enggak. Jadi benar pas kemo circle kedua setelah operasi ya, karena pakai Bioglass terus saya treatment minum dan pakai, itu benar-benar nggak ada efeknya. Jadi efeknya paling cuma sehari 2 hari, habis gitu udah saya udah bisa aktivitas kembali gitu. Wah, saya semakin bilang, oh terima kasih loh saya dikenalin sama Bioglass ini. Cuma kaca loh, tapi saya rasain sendiri gitu loh. Dan setelah itu, setelah kemo saya jalanin radiasi.
Nah ketika jalanin radiasi, timbul lagi teman-teman yang sudah pernah radiasi bilang, wah lu radiasi sama lu seperti kemo, lu ada efek sampingnya, bakal mual, vertigo, pusing, lidah nggak ada rasa lah segala macam. Saya pikir oh ya, tapi saya ya oke lah jalanin, saya udah punya bioglas, saya bilang gitu ya. Terus ya udah benar, radiasi 1, 2, 3 sampai terakhir radiasi 25, saya nggak ada rasa apa-apa loh, nggak punya efek samping sedikit pun. Tapi efek samping hitam pasti, karena kan itu namanya kan kita dibakar, dipanasin, itu udah pasti. Cuma efek samping secara physically yang lidah mati rasa lah, mual, vertigo itu enggak. Dan itu karena saya rutin terus pakai bioglas. Dan habis itu saya cuma mengalami hitam, tapi kulit saya juga nggak terkelupas, saya juga nggak tahu gitu ya. Karena teman-teman yang radiasi 15 kali udah terkelupas dan rasa perih, saya enggak tuh gitu. Terus mereka bingung, kamu kenapa? Saya cuma pakai bioglas, saya bilang. Terus mereka nggak percaya. Sudahlah, saat itu saya tidak mau jual produk dulu. Saya pikir saya mau rasain dulu bener-bener gitu ya. Saya cuma bilang saya pakai biogas gitu. Lu mau coba boleh nggak? Ya udah gitu. Nah setelah radiasi kan efeknya kita nggak boleh kena air. Jadi saya tunggu seminggu kemudian, setelah boleh kena air, saya semprotin sama nanospray. Saya semprotin bagian yang hitam. Jadi waktu itu hitamnya tuh dari sini sampai ke bagian payudara saya hitam pekat. Saya cuma semprot. Saya semprot sampai nanospray. Lalu saya tanya boleh pakai glukolagel nggak? Saya coba pakai glukolagel. Saya putar-putar glukolagel dan memang luntur pelan-pelan dan pakai nanospray. Hasilnya ini bersih, nggak ada bekasnya teman-teman. Saya sangat-sangat takjub gitu ya, maksudnya ya Tuhan pakai alat-alat ini yang luar biasa. Ya alat cuma nanospray gitu, bioglas itu benar nolong saya. Dan setelah itu saya pakai pendan, karena sempat beberapa kali juga vertigo, karena memang sebelum saya kena cancer saya juga ada vertigonya, dan saya baru akhirnya pakai pendan. Saya pakai pendan itu juga lebih bantu saya untuk lebih berenergi sih, lebih stamina, lebih kuat. Dan saya menjalani hidup demi hari dengan mujizat dari Tuhan lah. Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan tubuh, dan Tuhan juga pakai alat bioglas dan nanospray ini membantu pemulihan kesehatan saya. Kemarin seminggu sebelum saya check up, saya coba minum glukola. Awalnya saya nggak berani minum glukola karena saya takut glukola ini bentrok dengan obat kemoterapi saya. Dan kenapa saya berani minum glukola? Karena saya melihat sudah 1 tahun saya menjalani treatment kemoterapi, dan saya pikir saya sudah boleh, karena kan efek kemoterapi juga sudah nggak ada karena sudah 1 tahun. Dan saya sempat tanya ke upline saya, bilang oke. Lalu saya juga konsul ke dokter, glukola ini nggak masalah untuk saya sebagai penderita kanker. Apalagi di sini kan sebenarnya fungsinya ada radikal buat anti kanker ya gitu. Nah saya minum ini seminggu sebelum saya check up, karena saya mau coba untuk masalah darah saya. Karena kan check up ada hasil darah yang kita nggak tahu kolesterol, trigliserid segala macam. Akhirnya saya minum ini selama 10 hari menjelang seminggu menjelang saya check up begitu. Nah ketika saya minum ini, saya nggak tahu ya apakah karena memang hasil darah saya memang sudah bagus atau terbantu glukola. Saya belum bisa menjudge itu 100%. Tapi teman-teman, hasil tes darah saya lebih baik dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Saya sekarang sudah bersih teman-teman. Ya, saya sudah bersih, puji Tuhan sudah tidak ada lagi biji kanker. Tapi saya tetap harus berjuang karena kanker itu tidak ada kata sembuh, yang ada kata bersih. Ya, saya serahkan hidup saya sekarang sama Tuhan. Untuk kedepannya Tuhan yang atur, saya percaya itu. Dan satu hal, saya langsung buru-buru ngomong sama suami saya soal perjanjian kita yang kemarin, yang saya izinin kamu cari istri, nggak boleh ya, saya bilang itu udah dihapus. Jadi itu sudah tidak berlaku lagi. Saya bersyukur, dan treatment yang saya lakukan saat ini teman-teman, ketika saya bersih saya tetap tempel bioglas ini. Ketika ada rasa nggak enak, ya namanya habis operasi, mungkin habis sama efek kemo, kadang-kadang rasa nyeri, rasa nggak enak, saya cukup tempel ini teman-teman, di bagian jantung, di bagian payudara saya, karena saya tempel, dan itu meringankan sekali, rasa nyeri hilang. Lalu sekarang saya konsumsinya glukola, setiap malam sebelum tidur saya minum glukola.
Itu aja yang saya lakukan treatmentnya. Kalau nano spray ya buat muka saya ya, karena kan efek-efek kemo mulai banyak timbul flek-flek hitam yang ya itu memang efeknya dari situ. Itu aja teman-teman. Dan saya berpikir teman-teman jangan jadikan produk ini dewa begitu. Dalam arti gini, ketika sakit udah nggak perlu ke dokter, langsung aja pakai. Enggak teman-teman, tetap ketika teman-teman sakit apapun gitu ya, misalnya cancer atau sakit apapun, tetap teman-teman harus ke dokter untuk cek, karena kan ini kan hanya sebagai alat bantu untuk pemulihan kita lebih baik. Kalau memang Tuhan mau pakai gitu ya, kita ke dokter terus dengan alat ini kita benjolannya hilang dan sampai nggak perlu operasi, ya puji Tuhan itu miracle, mungkin Tuhan pakai itu. Tapi kan nggak semua orang dengan pakai ini langsung hilang gitu ya, karena kan tiap orang, tiap tubuh proses menerima proses dari alat-alat ini, produk ini berbeda, ada yang cepat, ada yang lama begitu teman-teman. Jadi tetap kita ke dokter, tetap kita gunakan ini gitu ya untuk bantu. Dan saya bersyukur saya mengenal produk-produk ini, Better Life with MCI. Terima kasih MCI. Nah, bye. Mau update terus tentang video-video VSN? Subscribe di sini.